Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, semua jumpa lagi dengan saya Marfan di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal kompilasi TIU ya, gabungan dari beberapa soal TIU yang bakalan muncul nanti di tes CPNS tahun ini. Ya, di sini kita akan menunjukkan beberapa nomor dan seperti biasa akan ada juga oleh-oleh yang wajib semua kerjakan. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasa saya tidak langsung membahaskan soalnya ya, teman-teman. Saya memberikan kesempatan kepada atau semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja silakan ya. Nanti bisa di stop videonya kalau misalkan tidak cukup. Oke, saya jalankan waktunya untuk nomor 1, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Jadi soal nomor 1 ini soal yang menyangkut yang berkaitan dengan yang menanyakan tentang analisis tabel ya. Coba diperhatikan di sini. Perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada tabel ya, bulan dengan beberapa alat tulis kantor dengan alat tulis sekolah yang mereka jual pada masing-masing bulan. Di sini tabel di atas menunjukkan data jumlah penjualan pada tahun 2023. Ya, nah kita tulis poin. Pada bulan apa saja terdapat selisih terbesar ya jumlah penjualan produk antara alat tulis kantor dengan alat tulis sekolah. Jadi ini kita tidak perlu merinci semuanya satu persatu ya. Kita langsung to the point saja, cari yang masing-masing opsi ini. Mulai dari Januari. Kalau Januari kalau kita perkurangkan ya kan akan diminta selisihnya. 320 dikurangi 310 dapatnya adalah 10 ya. Kemudian kalau Februari berarti 310 dikurangi 300 dapatnya 10. Bulan Mei di sini 355 dikurangi 340 dapatnya 15. Kemudian April adalah 345 dikurangi dengan 330, 15. Dan bulan Agustus adalah 380 dikurangi 360 dapatnya 20. Jadi yang terbesar di sini adalah pada bulan Agustus, opsinya adalah error ya. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Diperhatikan. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan akan selesai dalam waktu 36 hari oleh 30 pekerja ya. Setelah dikerjakan selama 18 hari, pekerjaan dihentikan. Jadi ingat teman-teman, kalau misalkan ada redaksi pekerjaan dihentikan, maka langsung ingat rumus siluman yang kita gunakan adalah rumusnya Pak Bos ya. Dihentikan selama 6 hari karena hujan deras. Nah, langsung ditanyakan di sini banyaknya pekerja tambahan. Jadi langsung ingat rumus siluman yaitu rumus Pak Bos. Seperti ini ya. Jadi B ini adalah lamanya libur ya. Ya berarti 6 hari. Nah, 6 hari, kemudian O adalah banyaknya orang semula, atau kita tuliskan dulu ya. Jadi B di sini adalah lama libur. Kemudian O adalah di sini pekerja, banyaknya pekerja semula. Ya, banyaknya pekerja. Kemudian S adalah sisa hari. Ya, nah sekarang tinggal kita masukkan ya. Di sini banyaknya pekerja adalah 30 orang. Kemudian sisa hari tinggal diperkurangkan, 36 dikurangi 18 dikurangi dengan 6 itu dapatnya 12. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. 6 dengan 12 bisa kita coret manja ya, masing-masing bagi 6. Di sini 1, di sini 2. Jadi 1 kali 30 bagi 2 dapatnya 15 orang. Jawabannya Charlie ya. Oke, jelas ya teman-teman semua untuk nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya, silakan. Ya, waktu habis. Diperhatikan. Seorang pengendara sepeda motor menempuh jarak selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ya, jadi 5 jam di sini kecepatannya adalah 40 km per jam. Berapa kecepatan yang harus ditambah jika ia ingin sampai 1 jam lebih cepat? Jadi ia maunya sampai itu 1 jam lebih cepat, berarti 4 jam. Ya, kalau di sini 5 jam ya, kecepatannya 40. Kalau misalkan dia mau
mengurangi durasi waktunya. Ya, berarti kecepatannya harus bertambah. Anggaplah di sini saya gunakan K. Kalau misalkan di sini ada kurang, ada plus, atau sebaliknya, ada plus di sini minus, maka kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau perbandingan berbalik nilai itu caranya dikali lurus. Di 4 dikali K sama dengan 5 dikali 40. Ya, nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Nah, 40 dengan 4 kita bisa coret manja ya, masing-masing bagi 4, di sini 1, di sini 10. Jadi 1 kali KK, 5 kali 10 adalah 50 km per jam. Nah, tapi ini bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah yang harus ditambah kecepatannya. Berarti kita perkurangkan dengan 40. 50 dikurang 40, dapatnya adalah 10 km per jam. Bravo. Ya, bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, silakan. Oke, waktu habis. Soalnya suatu kebun dapat dikelola oleh 25 petani dalam waktu 16 hari. Nah, di sini perbandingan ya kuantitatif ya, X dan Y yang ditanyakan. X-nya di sini 25, Y-nya di sini harus kita cari, yaitu tambahan petani yang diperlukan jika kebun tersebut dikelola dalam waktu 10 hari. Jadi kalau misalkan 25 petani, ya kita gunakan rumus perbandingan ya, perbandingan orang dengan waktu. Jadi kalau kita bandingkan orang dengan waktu, berarti kita arahkan ke perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini time-nya, di sini orangnya 16, kemudian di sini 25. Ya, di sini 10 hari. Berarti 10 hari di sini, orangnya ditanyakan di sini. Ya, kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai dikali lurus. Ya, seperti ini. 10 dikali P sama dengan 16 dikali dengan 25. Ya, kalau bisa ada yang dicoret-coret manja silakan. Misalkan 10 dengan 25 masing-masing bagi 5 ya. Ini 2, di sini 5. Berarti 2P sama dengan 16 kali 5 itu dapatnya 80. Jadi P-nya dapat 80 bagi 2 adalah 40. Tapi di sini kan tambahan petani. Ya, berarti kita harus perkurangkan tambahan petani berarti 40 dikurangi dengan 25. Ya, 40 dikurangi 25 itu dapatnya 15. Jadi X-nya 25, Y-nya 15. Nah, sekarang kita akan masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan mau memudahkan perhitungan, kita bisa sederhanakan 25 dengan 15. Kita masing-masing bagi 5. Ya, berarti di sini bagi 5 dapatnya 5. Ini bagi 5 dapatnya 3. Nah, sekarang kita masukkan. X-nya diganti 5, 5 kali 5, 25. Kurang dari 6 kali 3, 18. 25 kurang 18, salah. X-nya 5, kemudian sama dengan 2 kali 3, 6. Ini salah. X dan Y tidak dapat ditentukan, ini salah. X-nya 5, 3 dikali 5, 15. Lebih dari Y-nya 3, 2 kali 3, 6. 15 lebih dari 6, nah ini benar. Kita langsung kunci delta jawabannya. Kalau error, 4 kali 5, 20, kurang dari Y-nya 3, ya. Berarti ini salah. Jawabannya delta. Next, nomor 5, ya. Ya, ini soal terakhir sebelum saya berikan oleh-oleh. Ya, soal tentang analogi kata. Ada sarung tinju, kemudian ring. Ya, kira-kira apa keyword yang digunakan untuk menghubungkan ketiga kata ini? Nah, bisa seperti ini. Sarung tinju digunakan dalam olahraga tinju. Ya, jadi sarung tinju digunakan dalam olahraga tinju. Dan tinju ini dilakukan di atas ring. Ya, jadi bisa kita tuliskan kalimat seperti itu. Nah, coba kita cari. Bola digunakan dalam olahraga basket. Ya, dan basket ini dilakukan di lapangan. Ada kemungkinannya benar. Ya, kolam digunakan dalam olahraga. Ini kacamata salah ya. Kemudian pelari digunakan di dalam lintasan. Ya, oke, ada peluangnya benar. Dan lintasan dilakukan di estafet. Ini salah. Lapangan digunakan dalam luas. Ini salah. Kemudian raket digunakan dalam lapangan. Ya, digunakan di dalam lapangan ya.
Tapi lapangan di sini dilakukan di atas badminton. Ini salah. Tapi kalau misalkan mau cepat, kita langsung lihat olahraganya. Di sini kan tinju. Ya, berarti yang olahraga juga di sini adalah basket. Ini kacamata salah, lintasan salah, luas salah, dan lapangan juga salah. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah alfa. Nah, soal berikutnya adalah oleh-oleh 5 nomor yang sesuai dengan yang kita bahas. Nanti semua kerjakan. Tapi sebelumnya, ya kembali saya ingatkan kembali ke jalan yang lurus. Bisa ya kita latihan try out, ya akses alamat ini kemudian masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Oleh-oleh pertama adalah yang ini ya teman-teman, nomor 1. Ya, sebentar. Ini oleh-oleh pertama. Kemudian oleh-oleh kedua adalah nomor 7, ya. Kemudian oleh-oleh ketiga adalah nomor 8. Oleh-oleh keempat nomor 9 ya. Ya, dan oleh-oleh terakhir nomor 10. Jadi silakan dikerjakan ya, dan kita tunggu jawabannya di komentar. Nanti kita berikan jawaban ya beberapa ya besoknya ya seperti itu untuk melihat jawaban dari semua. Oke, saya akan sebentar sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TIO, TWK ataupun TKP di pembahasan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.